弃玩的。是张力，他的话术果然厉害，魂白之刃！Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Keadaan di pedalaman rawa bulan terlihat begitu gelap. Hanya ada sedikit cahaya bulan yang menyinari dari balik bebatuan besar. Ada beberapa air yang tergenang dengan pepohonan mati yang tertancap begitu saja. Burung gagak yang berkerumun menambah kesan angker di mana-mana. Mereka tidak tahu seperti apa dan dari mana monster bernama Zhangli ini akan muncul. Kalau dilihat dari tingkatan ancaman yang berada pada level 3, seharusnya Zhangli bisa ditangani dengan setara oleh Ling Xin, apalagi ditambah dengan bantuan Hao Chen yang tidak bisa diremehkan. Namun apakah kenyataannya memang akan semulus itu? Ketika mereka berjalan di atas batang pohon tumbang untuk melewati genangan air, tampaknya ada seekor monster lain yang mengintai dari sana. Kalau dilihat-lihat sih, mirip banget sama buaya berenang tepat di bawah permukaan air dengan hanya mengeluarkan bagian hidung dan matanya saja. Oh ya, dari sini, Ling Xin dan Hao Chen baru saja akan memakan obat penawar racun yang dibuat oleh Ling Xin. Makanya pas adegan penutup episode kemarin terlihat kalau Ling Xin sudah terkontaminasi racun sedari awal memasuki rawa bulan. Hao Chen tampaknya masih baik-baik saja. Tapi sebelum mereka memakan 2 butir pil berwarna kemasan itu, tiba-tiba sang buaya darat akhirnya muncul untuk melahap mereka berdua. Gerakan lincah dari Hao Chen berhasil menyelamatkan mereka berdua dari sergapan makhluk segigi tajam itu. Namun tampaknya sang buaya masih belum menyerah. Dia bahkan keluar dari rawa dan berniat mengejar mereka berdua dengan kaki-kakinya. Tapi sebelum adegan pertarungan berlanjut, tiba-tiba terdengar suara erangan yang disusul dengan gerakan kabut yang begitu aneh. Sang buaya tadi bahkan sampai mengurungkan niatnya dan memilih untuk masuk kembali ke dalam air. Udah jelas nih kalau makhluk penguasa rawa bulan jauh lebih kuat daripada sang buaya itu. Hanya dalam satu kedipan mata yang singkat, seisi rawa berubah menjadi terang benderang. Setiap tanaman yang ada di sana mengeluarkan cahaya, bahkan kabut-kabut yang tadi menutupi kawasan rawa mendadak lenyap begitu saja. Bintang-bintang yang gemerlap di langit juga ikut menghiasi tempat yang tadinya menyeramkan itu. Untungnya Hao Chen cukup waspada untuk mengetahui kalau perubahan seperti ini adalah hal yang sangat aneh. Belum lagi mereka masih belum bertemu dengan Zhangli, sosok penguasa rawa bulan. Dia juga merasakan hawa berbahaya yang muncul dari balik bebatuan. Perasaan ini menjadi semakin pekat dan dalam. Seekor makhluk kecil dengan bulu putih yang tebal muncul di hadapan mereka. Terdapat pula corak warna merah muda dan ungu yang menyinari tubuh kecil bulatnya itu. Karena Ling Xin adalah seorang gadis muda, tidak heran kalau dia sangat menyukai sesuatu yang imut-imut, kawaii. Sayangnya pengalaman bertarung gadis ini di wilayah berbahaya masih sangat kurang. Dia tidak bisa menyadari dengan jelas kalau ada bahaya yang mengintai dari balik semua keanehan ini. Terbukti pula dari mata Ling Xin yang sekali lagi memancarkan cahaya hijau nan tak biasa. Apa jangan-jangan makhluk kecil ini adalah Zhangli? Sampai saat ini belum ada petunjuk yang bisa membuktikan dugaan tadi. Hao Chen sendiri juga belum pernah mempelajari makhluk yang muncul di hadapannya dari Xing Yu. Semua itu juga mungkin terlambat karena Hao Chen juga sudah mulai terkena efek racun dari rawa bulan tersebut. Makhluk mungil tadi berjalan melewati genangan air terang dan pohon-pohon yang mencurigakan. Ling Xin juga secara mengherankan tetap mengikutnya dengan berjalan perlahan dari belakang. Mereka tidak menyadari kalau sosok yang sebenarnya menjadi ancaman besar justru sedang mengintai dari samping. Hao Chen walaupun tidak begitu tertarik dengan keimutan makhluk tadi, racun rawa bulan masih dapat membuatnya pusing dan mengantuk hingga kehilangan kesadaran. Tangannya tak mampu lagi menggenggam pedang yang sedari tadi berada di sampingnya, hanya tersisa kedua kakinya yang seolah dikendalikan oleh pemangsa untuk menunggu buruannya datang ke sarang.
Meledaknya sebuah energi dari cincin di tangan Ho Chen menyadarkan dari semua ilusi barusan. Ternyata memang benar kalau genangan air yang bercahaya ubur-ubur yang berenang di udara serta semua pepohonan yang tampak mencurigakan hanyalah sekedar mimpi. Jejak kaki makhluk kecil yang sedang diikuti Lee Sin juga berubah menjadi bekas tapak monster raksasa. Lee Sin sedang berada dalam bahaya. Ho Chen segera memakan obat penawar racun untuk mengembalikan kesadarannya. Perlahan penglihatan anak itu mengenai ilusi rawa bulan sudah jauh menjadi lebih jernih. Namun kondisi yang sama tidak berlaku untuk Lee Sin. Kesatria mawar neraka itu ternyata sedang menggendong sebuah potongan batang kayu yang dianggap sebagai makhluk imut tadi. Dia seakan diundang untuk berjalan lebih jauh hingga menenggelamkan dirinya sendiri ke dasar rawa. Ho Chen harus segera menyelamatkan kakaknya itu sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Tapi dia hanya bisa berharap agar Lee Sin bisa sedikit memperlambat gerakan kakinya. Karena saat ini monster yang menjadi incaran mereka sudah menampakkan wujud aslinya. 头顶是赵姬玩的，是赵丽，他的话术果然厉害。白痴人！ Ho Chen harus menghadapi monster level 3 yang kekuatannya setara dengan kesatria 200 poin mana. Tidak dapat diragukan lagi kalau makhluk dengan tubuh yang terlihat seperti rubah berbulu putih ini sangat tangguh. Bahkan tebasan pedang putih murni Ho Chen tidak dapat berpengaruh banyak. Ho Chen mulai panik ketika menyadari kalau Lee Sin semakin dekat menuju dasar rawa. Zhang Li berhasil memanfaatkan kesempatan ini dengan mengunci lawannya menggunakan suluh racun. Di tengah situasi hidup dan mati, Ho Chen berhasil mengingat sesuatu. Zhang Li dikategorikan sebagai monster level 3 karena kemampuannya untuk menggocek lawan, menipu mereka dengan ilusi beracun dan menghabisi mangsa setelahnya. Kelemahan utama dari rubah raksasa berbulu putih ini adalah pertahanannya yang sangat lembut. Berbeda dengan kadal ekor kalajengking yang memiliki sisik-sisik keras. Tapi apa gunanya informasi ini kalau Ho Chen tidak bisa melepaskan diri dari ilusi racun? Untungnya ada satu solusi sederhana apabila obat penawar racun tidak bekerja secara maksimal. Ho Chen hanya harus memiliki pikiran dan keyakinan yang lebih kuat dari kontrol racun Zhang Li itu sendiri. 那时的赵姬丸还真是好用，抓到你了！ Karena Zhang Li tidak bisa mempertahankan dirinya untuk sementara waktu, ikatan ilusi yang juga menjerat Lee Sin akhirnya terputus. Kesatria mawar neraka itu pun menyadari kalau dia sudah menggendong batang kayu tua dan hampir tenggelam ke dasar rawa. Ho Chen segera melemparkan obat penawar racun kemudian lanjut memperhatikan lawannya. Karena Lee Sin udah aman dari resiko tenggelam, dia bisa fokus mengalahkan Zhang Li dengan kekuatan penuh. Meski kondisinya baru saja pulih, Lee Sin masih berupaya untuk membantu Ho Chen dalam baku hantam. Dia juga merasa sangat bersalah karena sebagai yang tertua dan terkuat, dia justru menjadi beban untuk orang yang seharusnya dia jaga. Untungnya Ho Chen memiliki kemampuan bertarung yang tidak bisa diremehkan. Dia akan menyelesaikan semua ini sendirian sementara Lee Sin beristirahat untuk sementara waktu. Lee Sin memberikan sebuah tebasan pedang mawar dengan menyerang Zhang Li dari titik butanya. Ini memberikan Ho Chen sebuah kesempatan untuk memberikan serangan telak penghabisan. Rubah putih besar tadi berubah menjadi makhluk mungil imut yang tadi menipu Lee Sin. Tapi yang mengejutkan adalah ketika Zhang Li jatuh, dia justru dilahap bulat-bulat oleh buaya yang tadi sempat Ho Chen hadapi. Namun sebelum anak itu bertindak gegabah dan mengejarnya, Lee Sin mengingatkan kalau buaya tersebut adalah sekutu dari Zhang Li. Mereka malah akan masuk ke perangkap apabila memaksa mengejar Zhang Li. Untungnya Ho Chen sudah mendapatkan benda yang menjadi bukti penyelesaian misinya, yaitu sebuah kristal sihir. Kini dia dan Lee Sin sudah bisa kembali menuju guild kesatria. Di perjalanan pulang, Lee Sin dan Ho Chen sama-sama memiliki kegalauan masing-masing. Pertama, gadis itu merasa malu karena dilindungi oleh orang yang jauh lebih muda dari dirinya. Sementara itu, Ho Chen menjadi penasaran dengan kegunaan dari cincin pemberian Kai Er. Satu-satunya yang kelihatan anteng-anteng saja adalah Zhang Li naik di atas tunggangannya sang buaya rawa bulat. Setelah berhasil menyelesaikan ketiga misi yang dititipkan Xingyu kepada Tuan Nalan, Ho Chen akan langsung pulang menuju kota Udin. Kepergian anak itu tentu membuat Lee Sin menjadi sedih, namun Tuan Nalan menghiburnya dengan mengatakan kalau Ho Chen pasti akan kembali suatu saat nanti. Nah, kira-kira kalau Ho Chen dan Lee Sin bertemu lagi, apakah karakter utama kesayangan kita ini bisa menyamai level poin mana kakaknya atau malah lebih tinggi?
Sebelum lanjut pulang ke rumahnya, Ho-chan akan pergi melapor ke Xing Yu terlebih dahulu. Dia sempat menghabiskan beberapa waktu di padang rumput dekat kota Odin. Bunga-bunga yang ada di sana memiliki aroma yang sangat wangi. Ho-chan merasa kalau ibunya pasti akan sangat senang apabila dia membawakan beberapa tangkai kepadanya. Namun buket bunga indah yang ingin Ho-chan persembahkan justru ternodai oleh darah dari ibunya sendiri. Sesaat kemudian Xing Yu tiba-tiba muncul dan mendekat Bai Su. Kemudian pria itu terlihat seperti menggunakan jurus kepadanya. Dari apa yang baru saja Ho-chan lihat, dia menyimpulkan kalau Xing Yu adalah tersangka yang membuat ibunya sampai muntah darah. Bagi seorang anak yang hidup tanpa seorang sosok ayah, Ho-chan jelas jauh lebih mementingkan keselamatan ibunya lebih dari apapun. Itulah yang membuatnya menjadi marah dan langsung menyerang Xing Yu. Lalu kita mundur menuju 10 tahun di masa lalu, tepat ketika perang besar baru saja berakhir dan para kesatria pahlawan diundang untuk menghadiri sebuah pesta. Namun bintang utamanya Long Xing Yu memilih untuk tidak bertemu dengan orang-orang penting. Dia saat itu sedang berada di dekat kolam indah bersama dengan seorang wanita cantik bernama Bai Yu. Mereka baru saja menyaksikan pemandangan bintang jatuh. Mitos mengatakan kalau harapan yang dibuat ketika bintang jatuh akan dikabulkan secara pasti. Tapi Xing Yu tidak mempercayai hal tersebut. Dia akan bertindak dengan kemampuannya sendiri untuk mewujudkan sebuah harapan. Sifat Xing Yu terasa begitu kaku dan serius, tapi Bai Yu terlihat menikmatinya dengan cukup baik. Dia bahkan mengajari kesatria penyelamat umat manusia itu tentang kebahagiaan dan mimpi-mimpi. Bai Yu terlahir dengan sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia menjalani kehidupan dengan sungguh-sungguh dan ceria. Perlahan-lahan hati Xing Yu akhirnya luluh. Dia bahkan sengaja menggunakan kekuatannya sendiri untuk menciptakan sebuah bintang jatuh palsu. Kemudian Xing Yu mengucapkan sebuah keinginan, yaitu kesembuhan Bai Yu di masa depan. Setelah adegan permohonan barusan, orang-orang penting di dalam gedung tampaknya akan memulai acara utama, yaitu pesta dansa. Xing Yu biasanya tidak suka untuk bergabung bersama kerumunan yang ribut kecuali apabila seorang wanita cantik di depan sana mau menemaninya.